Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syifanur Fauziah dengan NPM 2150600063 akan menyampaikan materi mengenai atmosfer bumi dan permasalahannya. Sebelumnya, saya di sini tidak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh para presentator kelompok saya, yakni Sopi Muda Malik dengan NPM 21506042 dan Putri Natasha Tanjung 21506065 dan terakhir ada Randy 21506070. Mereka akan menyampaikan materi mengenai tadi, yakni tentang atmosfer bumi dan permasalahannya. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai pengertian atmosfer bumi menurut para ahli. Atmosfer menurut para ahli bumi atau geografi ialah lapisan udara atau selimut gas yang menyelubungi planet, termasuk planet bumi, di mana lapisan udara tersebut mengandung 4 unsur, diantaranya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Pengertian atmosfer bumi yang lain yaitu atmosfer adalah gas selimut yang dapat membungkus suatu planet, khususnya pada planet bumi. Atmosfer sendiri menyelimuti planet menggunakan berbagai lapisan yang sangat tebal. Bahkan, jika dihitung jaraknya, kemudian akan mencapai ribuan kilometer dari planet tertentu hingga sampai keluar angkasa. Atmosfer pada suatu planet sendiri akan berbeda-beda. Planet bumi sendiri akan memiliki atmosfer dengan ketebalan mencapai sekitar 1000 km dari permukaan bumi. Menurut para ahli geologi sendiri, pada awalnya atmosfer bumi tersebut mengandung CO2 atau karbon dioksida dengan kadar yang tinggi. Temperatur pada permukaan bumi juga ikut tinggi, kurang lebih sekitar 32% panas matahari yang kemudian akan dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan serta permukaan bumi. Lalu demikian sekitar 18% diserap oleh atmosfer atau awan, dan lalu kemudian sekitar 46% sisanya baru akan mencapai permukaan bumi. Nah, atmosfer ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengatur proses penerimaan panas dari matahari. Caranya adalah dengan menyerap maupun memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Kurang lebih sekitar 32% panas matahari yang kemudian akan dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, serta permukaan bumi. Lalu demikian sekitar 18% diserap oleh atmosfer atau awan, dan lalu kemudian sekitar 46% sisanya baru akan mencapai permukaan bumi. Atmosfer juga memiliki beberapa fungsi, di antara lainnya atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai benda asing luar. Ada atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Lalu ada atmosfer mengandung berbagai gas yang akan sangat diperlukan manusia. Lalu atmosfer berfungsi sebagai pengatur cuaca yang kemudian akan mempengaruhi salju, hujan, angin, badai, topan, awan, dan lain sebagainya. Atmosfer menjadi ukuran beberapa layaknya kehidupan di bumi. Poin penting pada fungsi atmosfer bumi ini yaitu melindungi bumi dari terjadinya radiasi matahari yang berbahaya. Dalam proses penyinaran matahari, sekitar 34% panas matahari dipantulkan oleh angkasa ke atmosfer. Atmosfer ini memiliki beberapa manfaat, yakni 1. Oksigen. Kadar oksigen yang ada di atmosfer adalah sekitar 20,95%. Oksigen sendiri berfungsi sebagai mengubah berbagai bahan dari zat makanan di dalam tubuh menjadi energi. Yang selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2. Kadar karbon dioksida yang ada di permukaan bumi adalah sekitar 0,034%. Angka ini sendiri sangat sedikit meski karbon dioksida sendiri dapat dihasilkan, tetapi pada hewan dan manusia juga sebagai menyerap energi dan dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu dampak dari keberadaan karbon dioksida sendiri dapat menimbulkan terjadinya efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik.
Nah, yang selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2. Kadar karbon dioksida yang ada di muka bumi ini adalah sekitar 0,034%. Angka ini sendiri sangat sedikit. Meski karbon dioksida sendiri dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernafasan pada hewan dan manusia juga sebagai energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satunya, dampak dari keberadaan karbon dioksida sendiri dapat menimbulkan terjadinya efek rumah kaca. Terjadi radiasi gelombang elektromagnetik. Dengan demikian terjadilah kenaikan serta menambah banyaknya karbon dioksida, maka kemudian akan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu di permukaan bumi. Nah, yang selanjutnya ada nitrogen atau N2. Nitrogen sebagai unsur yang paling banyak jumlahnya di dalam atmosfer bumi, yakni sekitar 78,8%. Kehadiran nitrogen sendiri sangat dibutuhkan oleh senyawa organik. Jadi, meski demikian, nitrogen juga tak langsung membentuk senyawa baru dengan unsur lain. Nah, yang selanjutnya ada neon atau Ne, kripton Kr, argon Ar, dan xenon atau Xe sebagai salah satu unsur gas mulia dan tidak dapat mengubah bergabung dengan unsur lain sehingga akan kian sulit membentuk senyawa yang lain. Yang selanjutnya ada hidrogen atau H2 dan helium atau He. Keduanya sangat jarang berada di udara kecuali pada paras yang tinggi. Gas ini sendiri sangat ringan serta sering digunakan untuk mengisi balon atau meteorologi. Nah, yang selanjutnya ada ozon atau O3. Ozon sendiri hanya dapat dijangkau di ketinggian 20 km atau 30 km, merupakan bentuk lain dari oksigen sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana proses radiasi ini mengandung energi yang sangat besar dan sangat berbahaya. Nah, yang selanjutnya ada uap air. Uap air yang terdapat di atmosfer bumi merupakan hasil penguapan dari danau, transpirasi tanaman, laut, kolam, dan sungai. Uap air sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses iklim dan cuaca karena fasenya dapat berubah-ubah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Sophie Muda Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Muda Malik dengan NPM 215060042 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama yaitu SIPA. Di sini saya akan menjelaskan urutan lampiran atmosfer bumi berdasarkan temperaturnya. Adapun urutan yang dimulai dari yang terendah, yaitu yang pertama adalah troposfer, di mana peristiwa alam terjadi seperti badai El Nina, angin puting beliung, dan berbagai badai yang lainnya. Yang kedua adalah stratosfer, yang memiliki lapisan ozon di dalamnya. Yang ketiga adalah mesosfer, yang merupakan lapisan terdingin. Dan yang keempat adalah termosfer, yaitu lapisan terpanas sehingga menyentuh angka 1000 derajat Celcius. Yang terakhir adalah eksosfer, lapisan terluar terjauh dari bumi. Lapisan pertama yaitu troposfer. Troposfer merupakan salah satu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan terendah dari seluruh lapisan yang ada di atmosfer bumi yang menyelimuti bumi. Pada umumnya, lapisan ini merupakan lapisan yang paling tipis yang memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah. Ketinggian atmosfer itu berbeda-beda setiap tempat. Pada daerah kutub, ketinggian lapisan ini mencapai 8 km, serta sedangkan di daerah Khatulistiwa atau daerah Ekuador itu mencapai ketinggian 16 km. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi, dipakai sebagai tempat tinggal dari berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Lapisan kedua yaitu troposfer, yang merupakan lapisan yang terletak di atas tropopause sehingga memiliki ketinggian sekitar 50 km. Di dalam lapisan ini terdapat angin yang berembus kencang dan memiliki pola tertentu. Pada lapisan stratosfer ini merupakan tempat terbangnya pesawat dan memiliki lapisan yang sangat penting yaitu lapisan ozon. Ozon adalah salah satu macam gas yang mengandung banyak unsur kimia serta memiliki sifat yang beracun bagi makhluk hidup. Lapisan stratosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian sekitar 12-60 km.
Suhu di dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian, yaitu dari minus 60 derajat pada troposphus sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. Dalam lapisan ini terdapat lapisan ozon atau ozone layer yang memiliki tugas untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari dengan cara menyerap sinar yang berlebih. Serapan dari radiasi matahari oleh ozon ini ialah dapat mengakibatkan suhu udara naik pada setiap bertambahnya ketinggian. Dalam lapisan ini tidak mengandung air, awan maupun debu, sehingga udara yang di dalam lapisan ini pun kering. Terdapat lapisan stratopus yang merupakan lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Perubahan pada stratosfer terjadi secara bertahap dimulai dari troposfer, ketinggiannya sekitar 11 km. Suhu terendah di lapisan stratosfer itu relatif lebih stabil serta sangat dingin, yaitu sekitar 57 Celcius atau minus 70 volt. Lapisan ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian sehingga lapisan keempat yaitu termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dengan suhu yang tinggi. Ketinggian dari lapisan mesosfer ini mencapai 50 sampai 85 km dengan karakteristik di mana semakin ke atas maka temperatur udara itu akan semakin rendah. Setiap kenaikan 1000 meter, temperatur udara turun menjadi 2,5 sampai 30 derajat Celcius. Dalam lapisan mesosfer di bagian atas temperaturnya akan mencapai sehingga minus 900 derajat Celcius. Puncak mesosfer telah dibatasi oleh lapisan mesopause atau perbatasan antara mesosfer dan termosfer. Ketinggiannya berada sekitar 60 sampai 80 km. Suhu pada lapisan mesosfer itu sekitar minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang melindungi bumi dari berbagai ancaman benda dari luar angkasa yang berupa meteor dan benda-benda langit lainnya yang akan jatuh menerpa bumi. Meteor akan jatuh ke bumi nantinya akan terbakar dan akan hancur bila melewati lapisan ini karena perubahan suhu. Adapun bentuk dari meteor itu akan menjadi pecahan kecil yang disebut sebagai meteoroid. Terdapat lapisan mesopause yang merupakan lapisan antara mesosfer dan termosfer. Yang keempat adalah termosfer. Termosfer merupakan lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet atau UV menyebabkan ionisasi. Kata ini berasal dari kata Yunani yang dilafalkan sebagai termos yang berarti panas dan spheri yang berarti lapisan. Termosfer memulai berada sekitar ketinggian 80 km atau 53 mil dari atas permukaan laut. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 45 sampai 500. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 hingga 500 km. Lapisan ini juga sering disebut juga lapisan panas atau hot layer. Suhu udara yang ada di bagian paling atas merupakan lapisan yang mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Dalam lapisan ini terdapat juga lapisan ionosfer yang dimana lapisan ionosfer ini merupakan yang memiliki fungsi sebagai pemantul gelombang radio di bumi.
Lapisan kelima yaitu eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan bumi paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Pada cahaya matahari yang dipantulkan tersebut dikenal sebagai cahaya zodiakal. Pengaruh gaya barat pada lapisan ini sangat kecil sehingga benturan-benturan di udara jarang terjadi. Butiran-butiran gas pada lapisan ini berangsur-angsur meloloskan diri ke angkasa sehingga lapisan ini dinamakan dispaciper atau ruang antar planet. Lapisan eksosfer ini adalah suatu lapisan dari atmosfer bumi yang berada di paling luar. Lapisan eksosfer ini terletak di ketinggian 500 km di atas permukaan laut. Di dalam lapisan ini juga terdapat berbagai molekul udara bergerak dengan sangat cepat serta berpengaruh pada gaya gravitasi bumi setelah jauh berkurang, hingga dalam lapisan ini terdapat gesekan benda di udara. Itu juga sudah jarang terjadi. Lapisan atmosfer terletak di ketinggian 500 km di atas permukaan laut, yaitu lapisan atmosfer berada di bagian paling luar sehingga pengaruh gaya gravitasi pun sangat kecil. Kandungan gas atmosfer juga sangat rendah pada lapisan eksosfer ini. Lapisan eksosfer berada di ketinggian 500 km di atas permukaan laut. Lapisan atmosfer ini berada di bagian luar sehingga gaya gravitasi pun sangat kecil. Kandungan gas atmosfer juga sangat rendah pada lapisan eksosfer ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya Putri Natasha Tanjung, FM 2150665, akan melanjutkan dari pemateri 2, yaitu mengenai fakta lapisan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi, salah satu keistimewaan bumi yang tidak dapat di planet lain adalah bumi sebagai salah satu planet yang dimana di dalamnya terdapat kehidupan. Bumi sebagai tempat tinggal kita memiliki berbagai hal yang menarik yang dapat kita pelajari seperti jenis hewan, tumbuhan, kota besar, dan masih banyak lagi yang akan dibahas pada buku Ensiklopedia Junior. Hal ini dikarenakan keberadaan atmosfer atau kumpulan gas yang menyelimuti bumi, yang juga menjadi faktor penopang kehidupan. Gas yang menyelimuti bumi ini sendiri tak hanya berisi udara, tapi juga akan melindungi kita dari radiasi serta panas yang berasal dari matahari. Selain itu, terdapat juga berbagai fakta seputar atmosfer yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada atmosfer tersusun dari sejumlah gas yang tertarik ke atmosfer bumi. Bumi diselimuti oleh atmosfer. Atmosfer sendiri memiliki ketebalan 500 km dan terdiri dari campuran 10 gas yang disebut udara. Gas lainnya yang dapat bereaksi dengan bahan kimia lain diantaranya sulfur dioksida, amonia, metana, karbon monoksida, ozon, dan uap air. Terdapat juga kandungan kontamina yang seperti diantaranya garam, debu, gas beracun, asap, dan abu vulkanik. Yang kedua ada aktivitas manusia mempengaruhi keseimbangan komposisi atmosfer. Keseimbangan atmosfer kian terancam. Hal ini dikarenakan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca, penghancuran sabuk ozon, kontaminasi udara, dan hujan asam. Hal ini sendiri disebabkan oleh perkembangan industri di abad 2 terakhir. Yang ketiga ada atmosfer berperan menahan panas dan menjaga suhu bumi yang memungkinkan kehidupan di bumi. Gas-gas di atmosfer memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai penahan panas dari sinar inframerah yang dikirim oleh radiasi matahari. Setelahnya ia akan memantulkan kembali ke bumi. Tanpa atmosfer bumi kemudian
akan menjadi sangat dingin sehingga mustahil di bumi ini ada kehidupan. Yang keempat, sebagian penduduk bumi menghirup udara yang sudah terkontaminasi gas beracun. Sekitar 20% penduduk di muka bumi menghirup udara yang sangat terkontaminasi oleh berbagai zat berbahaya. Misalnya sulfur dioksida dan karbon monoksida dari hasil proses industri. Hal ini karena memungkinkan akan meningkatkan masalah pada pernapasan, terutama pada golongan orang tua dan anak-anak. Yang kelima, ada menipisnya lapisan atmosfer yang terhubung dengan meningkatkan risiko kanker kulit. Frekuensi penyakit kulit ini semakin meningkat seiring dengan menipisnya lapisan ozon. Penipisan ini sendiri disebabkan oleh fluorkarbon dan aerosol, hidrokarbon terkontaminasi dan lemari es, deterjen, serta polistiren. Gas ini kemudian akan naik ke atmosfer dan terurai menjadi ion klorida yang akan merusak lapisan ozon. Yang keenam, ada gas di atmosfer berpotensi menyebabkan hujan asam yang berbahaya. Hujan asam sendiri terbentuk ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida kemudian bergabung dengan uap air di atmosfer sehingga membentuk asam. Hujan asam yang dihasilkan bersifat merusak hewan dan tanaman. Tak hanya itu, ia juga membahayakan hewan serta tanaman di hutan. Jika asam ini kemudian mencapai Danau Lautan Biru, asam ini sendiri akan menghancurkan semua organisme yang hidup di sana. Baik, saya alihkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NPM 2150670. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai bentuk atmosfer bumi. Jadi, bentuk atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyeliputi permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam pembentukan gas di atmosfer. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, atmosfer terbentuk dengan didominasikan oleh hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan atmosfer diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Atmosfer memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi, yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Materi selanjutnya mengenai permasalahan atmosfer bumi. Atmosfer bumi mengandung keseimbangan alami gas yang menahan sebagian panas matahari dekat permukaan bumi. Efek rumah kaca ini menjaga kestabilan temperatur bumi. Sayangnya, bukti menunjukkan bahwa manusia telah mengganggu keseimbangan alami dengan memproduksi beberapa gas rumah kaca dalam jumlah besar, termasuk karbon dioksida dan metana. Akibatnya, atmosfer bumi menahan lebih banyak panas matahari, menyebabkan temperatur rata-rata bumi meningkat. Sebuah fenomena yang dikenal dengan sebagai pemanasan global. Banyak ilmuwan percaya bahwa pemanasan global dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan manusia, pertanian, sumber daya air, hutan, satwa liar, dan daerah pesisir. Pencemaran udara ini di dunia sampai saat ini semakin memprihatinkan. Materi selanjutnya mengenai dampak pencemaran udara pada kesehatan. Yang pertama, menimbulkan penyakit. Yang kedua, penyebab utama terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, lapisan ozon bisa dengan mudah rusak akibat pencemaran. Yang keempat, udara yang dihasilkan dari zat CFC atau klorofluorkarbon. Yang kelima, penipisan ozon. Dan yang keenam, lapisan ozon semakin menipis. Yang ketujuh, perubahan iklim global. Materi selanjutnya
mengenai manfaat atmosfer bumi bagi manusia. Manfaat lapisan atmosfer memegang peranan penting dalam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Lapisan atmosfer disebut juga sebagai selimut gas yang menyelubungi planet termasuk bumi, dengan kandungan berupa nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan kandungan lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Nah, teman-teman, bagi kita atmosfer merupakan bagian dari bumi yang sangat penting. Karena keberadaan atmosfer itulah kamu bisa bernafas. Udara yang ada di atmosfer tersusun atas berbagai jenis gas. Ada karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan argon. Bumi menjadi planet yang sangat unik di alam semesta ini karena ada oksigen yang bisa digunakan manusia untuk bernafas. Atmosfer yang tidak hanya berguna untuk bernapas saja, atmosfer juga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Nah, atmosfer juga melindungi kita dari meteoroid atau yang jatuh dari luar angkasa. Sebelum sampai di permukaan bumi, meteor telah terbakar karena tergeseknya dengan udara yang ada di atmosfer. Selain itu, atmosfer juga membuat suhu bumi menjadi hangat dan nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.